Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah khatamin nabiyyin amma ba'du. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang kurikulum Madrasah Ibtidaiyah program Ya Waladi. Karena metode Ya Waladi ini merupakan metode cepat membaca kitab, mudah dan cepat, yang sudah disertai dengan kurikulum penerapan program metode Ya Waladi ini. Berikut kurikulum madrasah program Ya Waladi. Visi menjadi insan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Misi sebagaimana yang telah tertera ada 3 ini. Selanjutnya kurikulum Ya Waladi ini yang penting. Bahwa kurikulum Ya Waladi ini untuk anak-anak sejak umur minimal usia 7 tahun. Usia 7 tahun ini merupakan umur secara umum anak-anak sudah bisa menangkap pelajaran dengan baik. Adapun misalnya ada anak umur 5 atau 4 atau 6 tahun yang punya kemampuan lebih dan ingin masuk di program Ya Waladi ini, maka ya tidak apa-apa. Hanya patokan secara umum, anak-anak yang sudah mampu untuk menerima ilmu dengan baik itu rata-rata itu umur 7 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah bisa membaca Al-Quran. Artinya program Ya Waladi ini hanya dikhususkan kepada murid atau santri yang sudah bisa membaca Al-Quran, meskipun hanya bisa satu baris. Contoh seperti di sebagian metode membaca Al-Quran itu kan ada juz sekian misalnya, sudah bisa membaca satu baris. Artinya tidak harus bisa membaca Al-Quran dengan redaksi lengkap panjang sebagaimana Al-Quran yang sudah ada. Membaca satu baris itu sudah diperkenankan untuk mengikuti program kurikulum Ya Waladi ini, karena sudah dianggap bisa membaca Al-Quran. Selanjutnya pada halaman berikutnya mata pelajaran Madrasah Ibtidaiyah program Ya Waladi. Jadi yang akan kami jelaskan sebentar lagi ini adalah mata pelajarannya. Nah, ini mata pelajaran program Ya Waladi. Secara umum program Ya Waladi ini berjalan 5 tahun. 5 tahun ini bukan program inti tapi program anjuran. Program intinya ada di 1 tahun. Itu program intinya, yaitu di metode cepat membaca kitab kuning. Tapi kalau ingin mengikuti keseluruhan dari program Ya Waladi hingga anak-anak mampu membaca, memahami dan menerjemahkan kitab, itu membutuhkan waktu 5 tahun. Kalau hanya kepada metode inti, maka hanya membutuhkan waktu 1 tahun. Kami jelaskan satu persatu kenapa kok harus 5 tahun kalau mengikuti keseluruhan. Karena program Ya Waladi ini adalah program Madrasah Ibtidaiyah yang pada umumnya kan 6 tahun. Tapi di sini kami hanya menerapkan program Ya Waladi ini hanya 5 tahun. Yang pertama, kelas awal. Kelas awal ini adalah kelas yang bagi murid yang sama sekali tidak bisa membaca Arab, juga tidak bisa menulis Arab, dan juga tidak bisa menulis pego. Ini berada di kelas awal. Kenapa dikhususkan di kelas awal materi ini sebelum mempelajari metode cepat membaca kitab? Karena metode cepat membaca kitab itu sangat erat kaitannya dengan
ilmu menulis Arab Pego. Kenapa? Karena nanti praktek dalam metode cepat membaca kitab itu adalah memaknai kitab. Itu metode yang kami tanamkan pertama kali kepada para murid dan para santri agar terbiasa menulis Arab Pego. Ini sangat erat kaitannya. Coba kita ingat ketika kita dulu pernah mondok atau sekolah di madrasah sebelum ada metode cepat seperti sekarang, itu kita bisa nahwu, bisa sorof. Itu karena kita sering memaknai, sering memberi tarjamah, sering menulis makna. Itu baru kita paham bahwa mubtada itu adalah utawi, iku itu adalah khobar, ing itu adalah maf'ul. Itu barokah dari memaknai kitab. Lantas didukung dengan ilmu nahwu dan sorof yang kita pelajari. Itu metode dulu yang bagi kita semua sangat tertanam di dalam otak. Jadi di kelas awal ini masa pendidikannya hanya 5 bulan. Di kelas awal ini masa pendidikannya hanya 5 bulan, yang mata pelajarannya itu fokus kepada menyambung Arab, menulis Arab Pego, membaca kitab takrib yang berharkat, dan ya waladi bacaan sholat. Ini kami letakkan di kelas awal, karena bacaan sholat, gerakan sholat itu harus ditanamkan di awal. Dan yang terakhir adalah ya waladi tauhid shagir. Ini nanti satu persatu akan dijelaskan di bawahnya. Ini tidak saya jelaskan di sini karena di sini hanya menjelaskan apa saja mata pelajarannya. Itu dijalani selama 5 bulan, bukan 1 tahun tapi 5 bulan. Berikut juga di kelas sani, kelas 2, masa pendidikannya pun juga 5 bulan. Mata pelajaran intinya di dalam kelas sani ini adalah anak bisa menulis makna. Nah, ini sudah ada kaitannya. Kalau di kelas awal tadi anak-anak diajari menyambung Arab dan menulis Arab Pego, maka di kelas 2 anak-anak itu diajari menulis makna kitab kuning. Jadi kitab kuning nanti ada materinya, ya waladi praktek judulnya, ya waladi praktek membaca kitab kuning. Itu sudah ada materi yang disediakan untuk murid mempelajari memaknai kitab. Bukan cara memaknai, tapi cara menulis makna yang benar bagaimana. Itu ada di kelas 2. Nah, jadi 2 hal pokok dan penting ini itu sangat dibutuhkan ketika mau masuk kepada ya waladi metode cepat membaca kitab kuning yang ada di kelas salis. Selain itu, di kelas 2 ini juga ditekankan mata pelajaran ya waladi tasrif. Jadi di dalam ya waladi ini sudah ada yang namanya anakku pintar tasrif, dan itu dimulai dari kelas 2. Hanya ya waladi tasrif di kelas 2 ini tidak dijelaskan oleh guru, hanya sebagai mata pelajaran yang dibaca diulang-ulang, ditakror setiap hari 15 menit sebelum memulai pelajaran, agar anak-anak itu bisa menghafal dan mengenal tasrif sebelum masuk kepada pembelajaran metode cepat membaca kitab kuning yang ada di kelas 3. Karena pondasi dari metode cepat membaca kitab kuning itu ada di tasrif. Tasrif itu dikenalnya sulit. Kami menyajikan dengan metode yang tidak sulit, dengan cara diletakkan di sebelum masuk ke jenjang mempelajari kitab kuning, yakni di kelas 2, dengan dibaca setiap hari, ditakror setiap hari, dan ada lagunya. Lagunya kami sertakan di kelas ini. Nanti di paling bawah sendiri ada lagu sorof. Itu nanti bisa diterapkan ke lembaganya antum-antum semua. Kalau bisa pakai mikrofon agar didengar setiap hari oleh para santri atau para murid, agar mereka mengenal dan menghafal tasrif tanpa menghafalkan. Jadi ketika masuk kepada kelas 3, anak ini sudah siap untuk
tuangi, untuk dicekokin, untuk diberikan semua ilmu nahwu. Mereka sudah bisa menyambung Arab, mereka sudah bisa menulis pego, mereka sudah lancar membaca kitab takrib berharkat, mereka sudah bisa memaknai, dan mereka sudah ada kesiapan menghafal sorof. Nah, baru ketika mereka sudah siap ini, masuk kepada kelas salis. Yang mana kelas salis ini merupakan metode inti atau pelajaran inti dari program Ya Waladi ini yang dijalani selama 1 tahun. Kelas awal dan kelas sani itu hanya bagi murid yang masih belum bisa menyambung Arab, belum bisa menulis pego, belum bisa sorof, belum bisa memaknai. Itu kelas awal dan kelas sani harus dilakukan sebelum masuk kepada kelas salis. Tapi kalau anak santri baru sudah bisa hal tersebut, maka bisa langsung masuk kepada kelas salis yang programnya itu 1 tahun. Misalnya ada santri baru atau murid baru di lembaga jenengan semua, ternyata ketika sudah dites dia sudah bisa menyambung Arab, sudah bisa menulis pego, sudah bisa memberi makna, dan sudah bisa sorof, maka langsung masuk kepada kelas salis, tidak apa-apa. Kalau misalnya anak santri baru atau murid baru itu hanya tidak bisa sorof, maka dia bisa masuk di kelas 2 langsung. Dan dia hanya mempelajari sorof. Mempelajari bukan mempelajari memahami, itu bukan, tapi lancar melakukan sorof itu dengan benar tanpa menghafalkan. Fala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun, sampai ke istaf'ala yastaf'ilu istif'alan wa mustaf'alan fahuwa mustaf'ilun wa dzaka mustaf'alun istaf'ila tastaf'il mustaf'alun zaman makan, seperti itu. Ketika sudah siap, maka metode inti ada di kelas salis 1 tahun yang materinya ada Ya Waladi pintar baca kitab 1, Ya Waladi pintar baca kitab 2, Ya Waladi sorof, Ya Waladi praktek membaca kitab kuning, dan kitab matan takrib. Adapun penjelasan secara lengkapnya nanti ada di bawah. Ini hanya menjelaskan jadwal. Di sini ada informasi penting di dalam mata pelajaran program Ya Waladi ini. Program inti Ya Waladi adalah 3 kelas di atas, yaitu kelas awal, kelas sani, kelas salis, yang berlangsung selama 2 tahun. Kalau memang tidak bisa pego dan yang lainnya. Kalau sudah bisa semuanya, maka akan bisa langsung masuk kepada kelas salis yang programnya hanya 1 tahun. Adapun 3 kelas berikutnya, yaitu kelas robi, kelas khomis, kelas sadis, adalah anjuran saja. Suatu madrasah atau lembaga bisa mengikuti program lanjutannya atau tidak. Karena kelas robi, kelas khomis, kelas sadis itu merupakan program pengembangan. Kalau di kelas awal sani salis itu hanya mempelajari nahwiyah sorfiyah, hanya mempelajari kedudukan, hanya mempelajari membaca kitab dengan benar tanpa mempelajari pemahaman, penerjemahan. Pemahaman itu belum. Jadi murid sudah hanya bisa membaca kitab, bisa memberi makna, bisa nahwunya, bisa sorofnya, bisa i'rabnya. Itu program awal sani salis. Nah, adapun program Robi Khomis Sadis kelas 4, kelas 5, kelas 6 di program Ya Waladi ini merupakan metode pengembangan, yaitu setelah mereka memahami tentang membaca kitab, dia bisa menerjemahkan, bisa menyimpulkan, dan bisa menjelaskan. Itu program lanjutannya. Namun program ini hanya anjuran saja, bisa ikut, bisa tidak. Kalau bagi lembaga yang mengikuti semua program ini, maka target daripada metode Ya Waladi ini adalah output atau alumni dari pondok yang menerapkan metode Ya Waladi dari kelas awal sampai kelas sadis adalah outputnya ketika sudah lulus dari kelas 6 program Ya Waladi, mereka sudah bisa membaca kitab takrib. Mereka sudah bisa membaca Fathul Qorib, mereka sudah bisa memaknai kitab takrib dan Fathul Qorib,
mereka sudah bisa menerjemahkan kitab Takrib dan Fathul Qorib, bahkan bisa memberi pemahaman dan menjelaskan. Itu target daripada metode program Ya Waladi ini. Perlu kami jelaskan kepada antum-antum semua, kenapa di kelas Sani itu kok ada Ya Waladi Fiqh Shawir mata pelajarannya, Ya Waladi Akhlak, kok ada Ya Waladi Tauhid dan sebagainya. Kenapa? Karena mempelajari kitab kuning itu akan lebih mudah dan akan lebih cepat apabila akan lebih cepat dan akan lebih mudah apabila santri atau murid baru itu sudah memiliki pemahaman terhadap fikih itu seperti apa, akhlak itu seperti apa, tauhid itu seperti apa. Mereka sudah ada pemahaman meskipun sedikit, sehingga ketika mereka mempelajari cara cepat membaca kitab kuning, itu akan ada nyambunglah sedikit. Oh, ternyata ini maksudnya. Oh, ternyata ini maksudnya. Seperti itu. Beda dengan murid yang belum punya pemahaman fikih sama sekali, belum punya pemahaman tauhid sama sekali, langsung masuk kepada metode cepat membaca kitab kuning, itu akan tidak nyambung. Maka kenapa kami di sini sebelum masuk kepada metode cepat membaca kitab kuning masih menaruh kelas awal, masih menaruh kelas sani. Ya, jadi insya Allah ini adalah ikhtiar kami dalam metode Ya Waladi, program metode cepat membaca kitab kuning ini, agar betul-betul mengakar ilmu nahunya, ilmu sorobnya, ilmu fikihnya, sehingga betul-betul bisa. Ya, sekian dulu untuk penjelasan mata pelajaran. Untuk perincian-perincian dari setiap materi akan dijelaskan di video berikutnya.